Kisah kehidupan Raja Zulkarnain. Di tanah yang jauh, di antara lembah subur dan pegunungan yang menjulang tinggi, terdapat sebuah kerajaan yang makmur dan penuh keberkahan. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, seorang pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam menegakkan keadilan dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Di tengah-tengah kebesaran kerajaan itu, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu penguasa terbesar dalam sejarah umat manusia. Dialah Raja Zulkarnain. Isyarat kelahiran seorang pemimpin agung. Malam ketika Zulkarnain lahir, langit dihiasi oleh bintang-bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Para ahli nujum dan ulama kerajaan melihat tanda-tanda di langit bahwa seorang pemimpin besar telah lahir, seseorang yang akan diberi kekuatan dan hikmah oleh Allah untuk menaklukkan wilayah-wilayah luas dan menyebarkan keadilan ke seluruh penjuru dunia. Ibunya, seorang wanita yang salehah dan berhati lembut, melahirkan Zulkarnain dengan penuh kesabaran dan doa. Sejak dalam kandungan, ia sering bermimpi tentang cahaya yang menyelimuti dirinya dan anaknya, seolah menandakan bahwa anak ini akan memiliki peran besar dalam sejarah manusia. Ayahnya, seorang raja yang beriman dan selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid, menyambut kelahiran anaknya dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Ketika Zulkarnain diletakkan dalam ayunan, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai seorang wali Allah datang ke istana. Ia menatap bayi itu dengan penuh takjub dan berkata kepada sang raja, "Anak ini akan menjadi pemimpin besar. Ia akan menaklukkan negeri-negeri di timur dan barat, dan ia akan berjalan di bumi dengan cahaya petunjuk dari Allah. Tetapi ingatlah, wahai raja, bahwa ia harus dibesarkan dengan ilmu dan iman agar kekuasaannya tidak menjadi fitnah bagi dirinya dan umat manusia." Sang raja tertegun mendengar kata-kata itu, dan ia pun berjanji untuk mendidik anaknya dengan ilmu dan kebijaksanaan. Masa kecil Zulkarnain, didikan ilmu dan hikmah. Sejak kecil, Zulkarnain sudah menunjukkan kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang anak yang cepat belajar dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, tetapi ia juga memiliki ketajaman dalam berpikir dan menganalisis keadaan di sekitarnya. Setiap kali gurunya mengajarkan tentang hukum, strategi perang, atau filsafat pemerintahan, Zulkarnain mendengarkan dengan penuh perhatian dan menyerap setiap pelajaran seperti tanah yang haus akan air. Selain belajar dari para cendekiawan kerajaan, Zulkarnain juga sering diajak ayahnya untuk berkeliling melihat keadaan rakyat. Ia menyaksikan sendiri kehidupan para petani, pedagang, dan pekerja yang membangun kota-kota dengan tangan mereka. Dari sanalah ia belajar tentang arti keadilan, kerja keras, dan pentingnya menjadi pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Tidak hanya itu, Zulkarnain juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Sejak usia muda, ia berlatih bela diri, berkuda, dan memanah dengan tekun. Ia dikenal sebagai pemuda yang kuat, cepat, dan tak mudah menyerah. Tak heran jika ia menjadi panutan bagi para prajurit muda di istana. Wasiat sang ayah dan awal perjalanan Zulkarnain. Ketika Zulkarnain beranjak dewasa, ayahnya memanggilnya ke ruang kerajaan. Sang raja sudah mulai menua dan merasa bahwa ajalnya semakin dekat. Dengan suara yang penuh kebijaksanaan,
ia berkata, "Wahai anakku, engkau telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Tetapi ingatlah, kekuatan sejati bukan hanya terletak pada pedang dan pasukan, melainkan pada keimanan dan keadilan. Jika engkau kelak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mengabdi kepada Allah, bukan kepada hawa nafsumu sendiri. Sebab dunia ini hanyalah tempat singgah, dan kekuasaan hanyalah ujian." Zulkarnain mengingat pesan itu dalam hatinya. Ketika sang raja wafat, ia pun mengambil alih tahta dan mulai memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan. Namun, ia tidak hanya puas dengan mengelola kerajaan yang diwariskan kepadanya. Ia merasa bahwa tugasnya lebih besar dari sekadar duduk di singgasana. Ia ingin menjelajahi dunia, menaklukkan negeri-negeri yang zalim, menyebarkan keadilan, dan membangun peradaban berdasarkan iman kepada Allah. Maka dimulailah perjalanannya yang panjang, perjalanan yang kelak akan diabadikan dalam Al-Quran sebagai kisah seorang raja yang menaklukkan timur dan barat, membangun benteng untuk melindungi manusia dari Yajuj dan Majuj, serta menjadi simbol keadilan yang tak lekang oleh waktu. Perjalanan ke barat, negeri yang tenggelam dalam kegelapan. Setelah mengokohkan kekuasaannya di negerinya sendiri, Zulkarnain bertekad untuk melakukan perjalanan ke barat, tempat di mana matahari tampak tenggelam di balik cakrawala. Ia ingin melihat sendiri bagaimana kondisi manusia di sana dan apakah mereka membutuhkan pertolongannya. Berbulan-bulan, ia dan pasukannya menempuh perjalanan melintasi padang pasir yang panas, pegunungan yang terjal, dan hutan yang lebat, hingga akhirnya mereka tiba di suatu negeri yang penuh dengan kekacauan dan ketidakadilan. Penduduknya hidup dalam ketakutan karena para pemimpin mereka bertindak sewenang-wenang, menindas yang lemah, dan memperbudak rakyat tanpa belas kasihan. Melihat penderitaan mereka, Zulkarnain segera mengambil tindakan. Ia memimpin pasukannya untuk menegakkan keadilan dan menggulingkan para pemimpin yang zalim. Namun, ia tidak hanya meninggalkan mereka begitu saja. Setelah menaklukkan negeri itu, ia mengajarkan mereka tentang keimanan kepada Allah, tentang keadilan, dan bagaimana membangun peradaban yang bermartabat. Penduduk negeri itu pun akhirnya mendapatkan kebebasan dan kedamaian. Mereka berterima kasih kepada Zulkarnain. Namun sang raja berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku kekuatan. Aku tidak mencari balasan ataupun kemuliaan di dunia ini. Aku hanya menjalankan amanah yang diberikan kepadaku." Setelah menata pemerintahan di negeri barat itu, ia dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan ke timur, negeri yang tak berpelindung. Setelah menyelesaikan misinya di barat, Zulkarnain memutuskan untuk bergerak ke arah timur. Kali ini, ia menemukan sebuah negeri yang penduduknya sangat sederhana dan primitif. Mereka tidak memiliki rumah yang kokoh atau bangunan yang melindungi mereka dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Setelah menyelesaikan misinya di barat, Zulkarnain memutuskan untuk bergerak ke arah timur. Kali ini, ia menemukan sebuah negeri yang penduduknya sangat sederhana dan primitif. Mereka tidak memiliki rumah yang kokoh atau bangunan yang melindungi mereka dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Mendengar hal itu,
Zulkarnain tidak menindas mereka atau mengambil keuntungan dari kebodohan mereka. Sebaliknya, ia mengajarkan mereka bagaimana cara membangun rumah, bagaimana bercocok tanam, dan bagaimana membentuk pemerintahan yang adil. Penduduk negeri itu pun bersyukur dan berjanji untuk menjaga ilmu yang telah diberikan Zulkarnain kepada mereka. Ia lalu meninggalkan mereka dengan satu pesan: gunakan ilmu ini untuk kebaikan. Jangan sampai kalian menjadi bangsa yang lupa bersyukur dan berbuat zalim. Benteng Yajuj dan Majuj, ujian terbesar Zulkarnain. Setelah perjalanannya ke timur, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke sebuah daerah yang sangat terpencil di antara dua gunung besar yang menjulang tinggi. Di sana, ia menemukan sebuah kaum yang berbicara dengan bahasa yang asing, namun mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dengan bantuan para penerjemahnya, Zulkarnain mengetahui bahwa mereka sedang menderita karena serangan makhluk-makhluk buas yang disebut Yajuj dan Majuj. Makhluk-makhluk ini adalah bangsa yang kuat dan kejam. Mereka menghancurkan desa-desa, membunuh tanpa ampun, dan tidak bisa dikalahkan oleh penduduk setempat. Mereka memohon kepada Zulkarnain, "Wahai Raja yang perkasa, tolonglah kami. Kami akan memberikan harta kami sebagai imbalan jika engkau dapat melindungi kami dari makhluk-makhluk itu." Namun Zulkarnain menjawab, "Apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku lebih baik dari harta yang kalian tawarkan. Aku tidak membutuhkan upah dari kalian, tetapi aku akan membantu kalian dengan syarat kalian ikut bekerja dan membantu dalam pembangunannya." Zulkarnain kemudian memerintahkan pasukannya dan penduduk setempat untuk mengumpulkan besi dan tembaga. Dengan hikmah yang diberikan Allah kepadanya, ia membangun sebuah benteng raksasa yang kokoh di antara dua gunung, menghalangi jalan Yajuj dan Majuj agar mereka tidak bisa lagi menyerang manusia. Setelah benteng itu selesai, ia berkata kepada rakyat, "Benteng ini hanyalah perlindungan sementara. Ketika janji Allah tiba, benteng ini akan runtuh dan Yajuj serta Majuj akan kembali menyebar ke dunia. Maka janganlah kalian bergantung hanya pada benteng ini, tetapi berlindunglah kepada Allah dan taatlah kepadanya." Penduduk itu pun bersyukur dan memuliakan Zulkarnain atas jasanya. Namun, sang raja tahu bahwa tugasnya belum selesai. Setelah menyelesaikan misinya, Zulkarnain kembali ke negerinya. Ia telah mengelilingi dunia, menaklukkan banyak negeri, menyebarkan keadilan, dan membangun peradaban. Namun, ia sadar bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Dalam kesendiriannya, ia merenung dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku kekuatan. Namun aku hanyalah seorang hamba. Kekuasaan ini bukanlah milikku, melainkan ujian. Tiada yang abadi selain Allah. Dan pada akhirnya, setiap manusia akan kembali kepadanya." Akhir kehidupan Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang telah mengarungi timur dan barat, menaklukkan negeri-negeri yang zalim, membangun peradaban, dan menegakkan keadilan di atas muka bumi. Ia bukan hanya seorang raja yang perkasa, tetapi juga seorang hamba Allah yang selalu tunduk kepadanya. Dari perjalanannya ke negeri barat yang penuh ketidakadilan, perjalanannya ke negeri timur yang primitif, hingga
pembangunan benteng raksasa yang mengurung Yajuj dan Majuj. Zulkarnain selalu meyakini bahwa semua kekuatan dan kebijaksanaan yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Namun, sebagaimana setiap manusia, sebesar apapun kekuasaan yang ia miliki, ajal tetaplah sesuatu yang pasti, dan Zulkarnain pun menyadari bahwa waktunya di dunia telah mendekati akhir. Tanda-tanda perpisahan. Setelah bertahun-tahun menjelajahi dunia, Zulkarnain kembali ke negerinya dengan penuh kebijaksanaan dan pengalaman. Ia tidak lagi seorang raja muda yang berambisi menaklukkan wilayah, tetapi seorang pemimpin yang telah memahami hakikat kekuasaan. Suatu malam, dalam kesunyian istananya, ia bermimpi melihat dua pilar emas yang tinggi menjulang di antara langit dan bumi. Di atasnya tertulis dalam bahasa yang ia pahami, "Wahai Zulkarnain, engkau telah menunaikan amanahmu. Engkau telah berjalan di dunia dengan keadilan dan keimanan. Kini waktunya engkau kembali kepada Tuhanmu." Saat ia terbangun, hatinya dipenuhi ketenangan. Ia memahami bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Namun, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia justru bersyukur karena diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput. Nasihat terakhir kepada umatnya. Mengetahui bahwa akhir hidupnya semakin dekat, Zulkarnain mengumpulkan para menteri, penasihat, dan panglima perang ke dalam istananya. Ia menatap wajah mereka satu persatu sebelum berbicara dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Wahai para pemimpin negeri ini, sesungguhnya dunia ini hanyalah titipan. Janganlah kalian tertipu oleh keindahannya, karena setiap jiwa akan kembali kepada Tuhannya. Aku telah melihat banyak kerajaan yang hancur karena kezaliman, dan aku telah melihat banyak peradaban yang tumbuh karena keadilan. Jika kalian ingin negeri ini tetap makmur setelah kepergianku, maka jangan pernah meninggalkan hukum Allah, dan jangan pernah menindas yang lemah." Mereka semua terdiam, merasakan kebijaksanaan yang begitu dalam kata-katanya. Kemudian Zulkarnain berpesan kepada para panglimanya, "Janganlah kalian berperang demi harta atau kekuasaan, tetapi hanya demi menegakkan keadilan. Karena setiap pedang yang diayunkan untuk kezaliman hanya akan membawa kehancuran bagi pemiliknya sendiri." Terakhir, ia memanggil para ulama dan rakyatnya. "Aku hanyalah seorang hamba yang diberi amanah untuk mengatur negeri ini. Jika dalam hidupku aku pernah berbuat salah, saksikanlah bahwa aku memohon ampun kepada Allah. Dan jika aku pernah berbuat baik, maka janganlah kalian memuji diriku, tetapi pujilah Allah yang telah memberi kita petunjuk." Akhir hidup sang raja. Ketika waktunya tiba, Zulkarnain menghadap ke kiblat, menyebut nama Allah dengan penuh ketenangan, dan dengan suara lirih, ia mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa aku hanyalah hamba-Nya." Kesedihan meliputi seluruh negeri. Rakyat dari berbagai pelosok datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka. Tangisan bukan hanya terdengar di istana, tetapi juga di desa-desa, di pasar-pasar, di ladang-ladang, dan di setiap tempat yang pernah merasakan kebaikannya. Namun, meskipun Zulkarnain telah tiada,
warisannya tetap hidup, bukan dalam bentuk istana atau harta, tetapi dalam bentuk keadilan, ilmu, dan iman yang telah ia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kesimpulan, warisan seorang pemimpin sejati. Raja Zulkarnain bukanlah penguasa biasa. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan bukanlah milik manusia, melainkan amanah dari Allah. Meskipun Zulkarnain telah lama pergi, kisahnya tetap hidup dalam hati mereka yang mencari keadilan dan kebenaran. Dan sebagaimana yang ia katakan sebelum meninggal, jika kalian ingin melihat aku setelah kematianku, maka lihatlah keadilan yang kutinggalkan, karena aku tidak pernah ingin dikenang sebagai raja, tetapi sebagai hamba Allah yang berusaha menunaikan amanahnya.